Selamat pagi, sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dalam program Morning Call bersama dengan saya, Pendeta Mixon Gottlieb. Saat ini saya melayani di GPIB Jemaat Menara Iman Sekayam, bakal Jemaat Galilea Berungkat di Mupel, Kalimantan Barat. Untuk mengawali seluruh aktivitas kita di hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat 14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi ini kami bangun dengan berkat Tuhan yang berlimpah bagi kami. Dan untuk mengawali seluruh aktivitas di sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami, supaya terang firman-Mu menuntun kami untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPB, saya mengajak Anda semua untuk membuka Alkitab dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat 14. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Firman Tuhan menyatakan, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB, mungkin banyak di antara kita yang tidak suka dengan kegelapan. Karena kegelapan menimbulkan rasa takut ataupun rasa sesak yang sulit untuk ditahan. Kegelapan memang sering dikaitkan dengan kekacauan dan penderitaan, sehingga kegelapan menjadi simbol kejahatan. Misalnya dalam kitab Kejadian menuliskan bahwa Allah mengawali seluruh penciptaannya dengan menghadirkan terang, supaya bumi ini dapat ditata dengan baik. Terang yang mengawali penciptaan itu tidak sama dengan benda-benda penerang seperti bintang atau matahari dan bulan sebagai penerang di siang dan di malam hari. Ini mengartikan bahwa yang menjadi terang itu adalah Allah itu sendiri. Pemaknaan terang bagi dunia yang gelap kembali dihebohkan ketika Yesus memberikan sebuah pernyataan bahwa Akulah terang dunia. Pernyataan ini tentu bukan pernyataan yang biasa-biasa saja, karena dengan pernyataan ini menandakan bahwa ternyata dunia masih merasakan atau mengalami kegelapan, sehingga terang itu masih sangat dibutuhkan. Dalam konteks zaman Yesus saat itu memperlihatkan bahwa kegelapan yang dimaksud adalah kegelapan hati orang Israel yang diwakilkan oleh sikap para ahli Taurat dan orang Farisi. Pada Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 merupakan salah satu contoh memperlihatkan bahwa mereka hendak menghakimi perempuan yang berzina dengan memberlakukan hukum Musa, yaitu dirajam. Dalam kisah itu ditunjukkan bagaimana Yesus secara implisit menerangkan bahwa hukum yang diberlakukan dengan gelap hati akan cenderung membuat orang-orang atau mereka menjadi sombong hati atau sombong rohani, di mana seakan-akan orang yang menghukum itu lebih suci dan orang yang dihukum itu sangat keji dan berdosa. Walaupun ini hanyalah salah satu contoh di mana kegelapan dunia diakibatkan umat manusia mengalami kegelapan hati.
Juga misalnya dalam peristiwa penyaliban Yesus. Yesus dihukum mati, disalibkan, itu merupakan salah satu peristiwa di mana tindakan gelap hati itu timbul dan menjadi sebuah perwujudan untuk menuduh dan memberikan hukuman mati kepada Yesus. Nah, tindakan yang selalu menindas dan menghakimi untuk menguntungkan diri sendiri adalah tindakan yang gelap hati. Di dalam konteks itulah Yesus mengklaim bahwa Dia adalah terang dunia. Yesus dalam percakapan yang kita baca pagi ini mengatakan bahwa Dia tidak perlu atau tidak memerlukan saksi-saksi yang bisa atau dapat mendukung pernyataannya. Karena apa yang Dia nyatakan adalah sebuah kebenaran. Karena Yesus berasal dari Allah. Mereka yang masih ragu dan belum menerima Yesus sebagai terang dunia, berarti masih mengalami kegelapan hati. Sering juga kita, sebagai warga gereja, sulit untuk memahami siapa Yesus sebenarnya. Karena perkembangan zaman membuat banyak teori yang kemudian mengalihkan pandangan atau pemahaman kita tentang terang Kristus. Seakan-akan sosok Yesus hanya sebatas manusia biasa yang melakukan perbuatan baik seperti pada umumnya. Dan Yesus tidak punya pengaruh apa-apa untuk kehidupan dunia ini. Sahabat GPIB, saat ini saya mengajak kita semua untuk menghayati kembali bagaimana jika dunia yang gelap ini tidak pernah dihadirkan terang. Coba kita bayangkan. Mungkin yang terjadi bukan saja ketidakstabilan, tetapi kekacauan bahkan kehancuran bagi dunia ini. Kekacauan dan kehancuran karena gelap hati yang membuat manusia menjadi serakah, angkuh, berpikir untuk keuntungan diri sendiri, tidak ada kepedulian satu dengan yang lain, dan selalu berpikir bahwa orang lain atau kelompok lain adalah musuh yang harus dilawan dan dimusnahkan. Oleh karena itulah, Yesus berkenan hadir sebagai terang dunia. Maksudnya adalah untuk menghilangkan sisi gelap dari hati manusia. Sahabat-sahabat GPIB, kita harus mengerti dan memahami bahwa hati yang diterangi oleh Kristus tidak akan dengan sengaja menyakiti orang lain. Hati yang diterangi Kristus tidak suka memanfaatkan kekurangan orang lain untuk memperoleh keuntungan diri sendiri. Hati yang diterangi Kristus akan selalu menjaga keharmonisan dalam hubungan dengan keluarga. Seseorang yang diterangi dengan terang Kristus setiap hari merindukan rumah, merindukan kebersamaan dengan anggota keluarga. Hidup yang diterangi oleh terang Kristus tidak akan pernah mengatakan, aku dan kamu itu berbeda, sehingga kita tidak bisa hidup bersama. Tetapi hati yang diterangi oleh terang Kristus akan selalu mengatakan, aku dan kamu hidup berdampingan untuk saling melengkapi. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku, bukalah hati untuk terang Kristus, supaya hati kita penuh dengan kasih untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang sudah diberitakan bagi kami di pagi hari ini. Terangilah hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dibimbing untuk dapat mewujudkan kehidupan yang memancarkan kasih Allah lewat kata dan tindakan kami. Kami memohon Tuhan menyertai kami di sepanjang aktivitas dan tanggung jawab kami di hari ini, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, kami menjadi teladan dan menghadirkan damai dimanapun kami berada. Dalam Kristus Yesus
kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah firman Tuhan, sahabat GPIB. Selamat beraktivitas. Tuhan menerangi kita semua.